My name is Diva, and I'm a sociology student at Pajajaran University. And today, we're going to talk about mental health. But this one's gonna be different, karena kita bakal lihat dari perspektif yang lain, which is psikologi sosial. Kita akan explore 3 hal utama. Yang pertama, apa itu psikologi sosial? Dan apa sih hubungannya sama sosiologi? Yang kedua, kita bakal membahas tentang fenomena stigmatisasi tentang mental health di Indonesia. Dan terakhir, kita bakal ulas dan refleksi sedikit apa yang kita dapat dari webinar tentang mental health kemarin yang ngebahas pentingnya empati, validasi, dan langkah kecil untuk pemulihan. Now, without any further ado, let's get to the video. Yang pertama, kita harus paham dulu apa itu psikologi sosial. So what is social psychology? It's actually the study of how our thoughts, behaviors, and feelings are influenced by others, whether those others are real or just imagined. Psikologi sosial tuh gak cuma bicara soal individu, tapi juga gimana norma, budaya, dan interaksi sosial membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Contohnya ya banyak, kayak teori interaksionisme simbolik, konstruksi sosial, dan konformitas. Nah, kalau dari psikologi sosial, Solomon Asch pernah mengemukakan bahwa seseorang tuh bisa menyesuaikan pendapatnya dengan kelompok, bahkan ketika dia tahu kalau kelompok itu salah. Simply because we want to be accepted. Kita mau diterima di dalam kelompok itu. Just how they trying to be fit. Nah, di sini tuh sosiologi dan psikologi bisa saling melengkapi. Sosiologi melihat gimana pola besar masyarakat, sementara psikologi sosial melihat mekanisme mikro di balik perilaku sosial itu. Misalnya, rasa takut untuk dikucilkan, kebutuhan diterima, dan tekanan norma sosial. In short, social psychology bridges the gap between individual and society. Dan, buat mahasiswa sosiologi, like us, ini tuh penting banget, supaya kita nggak cuma nganalisis struktur sosial, tapi juga memahami isu dari the human side di dalamnya. Kata-kata kayak, jangan baper, atau, udah deh nggak usah dipikirin, it's such as penghambat dari adanya perkembangan mental health di Indonesia. Now we acknowledge what is social psychology. Mental health nih bukan sekedar bebas dari gangguan, tapi kondisi seimbang antara fungsi mental, emosi, sosial, dan spiritual. Artinya, kesehatan mental seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan, hubungan sosial, bahkan struktur masyarakat di dalamnya. Kalau kesehatan mental orang-orang Indonesia ingin meningkat, kita harus build dulu apa itu konsep mental health dan memberdayakannya ke masyarakat Indonesia. Sayangnya, di Indonesia masih banyak banget yang melihat depresi atau kecemasan sebagai tanda kelemahan moral atau dibilang kurang iman. Bahkan, Durkheim pernah bilang bahwa fenomena seperti bunuh diri itu pun punya akar sosialnya sendiri. Ya, karena tekanan kolektif, bukan cuma private struggle. And this is where stigma becomes dangerous.
Stigma ini muncul karena adanya proses social categorization yang membagi orang jadi orang normal dan orang tidak normal. Once labeled, stigma akan membatasi interaksi sosial, bahkan membuat penderita depresi takut untuk mencari bantuan. Kalau kita pakai kacamata social psychology, stigma itu bukan sekedar persepsi, tapi it's a form of social exclusion. Jadi, ketika kita bicara tentang healing, kita juga harus bicara tentang gimana masyarakat bisa menjadi tempat yang lebih inklusif dan empatik. Dalam meningkatkan empatik di masyarakat, kita perlu mengenalin dulu konsep prososial. Di mana dalam teori perilaku prososial, misalnya, menolong orang lain adalah bentuk tindakan sosial yang lahir dari empati. Daniel Batson nyebut kalau the empathy altruism, gimana kita membantu bukan cuma karena ingin imbalan, tetapi karena genuinely care. Dan ternyata, perilaku prososial ini juga punya efek balik ke kesehatan mental kita sendiri. Menurut penelitian, helping others can reduce stress, increase optimism, and strengthen resilience. Jadi, ketika kita merangkul orang lain, kita juga sebenarnya sedang menyembuhkan diri sendiri. Konsep ini juga terkait dengan teori identitas sosial dari Teichfeld and Turner. Ketika seseorang menjadi bagian dari kelompok yang suportif, mereka menjadi lebih mudah pulih. Feeling like I belong here. And that actually could save lives. That's why validation, acceptance, and empathy matter. Because they restore our sense of belonging. Nah, nyambung banget nih dari talk show yang kemarin kita ikutin. Ada 3 hal penting banget yang aku pelajarin. Dimana bahwa support sosial itu matter. Ketika seseorang mengalami depresi, jangan langsung dinilai. Kadang, yang mereka butuh tuh cuma didengerin tanpa dihakimin. Just listen to them. Just listen tanpa buru-buru ngasih solusi. Sometimes what they need is not a solution, but ears. Ears to listen to their story. Yang kedua, validate their feelings. Kalimat yang kayak aku bilang tadi, kamu baperan atau kamu lebay, itu bisa jadi racun. Instead, kita bisa say, aku ngerti kamu lagi ngerasa berat. Itu valid kok. And that's how we create a safe space for others. And last, healing actually could take small, consistent action. Doing yoga, walking every morning, or setting small goals builds actually rhythms and self-trust. It's about taking back